Hidayah iman akan didapatkan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga yang dirasakan seorang pria berdarah Tionghoa yang memutuskan menjadi seorang mualaf setelah mendapatkan pengetahuan tentang Islam pada saat dirinya mencari kebenaran dan siapa sosok Tuhan yang sesungguhnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sosok mualaf keturunan Tionghoa ini memiliki cerita yang cukup menarik pada saat mendapatkan hidayah dari Allah tentang perjalanan spiritualnya. Sebelum menjadi seorang muslim, pria bernama Denny Sanusi merupakan umat dari agama yang lain. Namun Koh Denny, sapaan akrabnya, mengalami gejolak pada jiwanya kala dia masih menduduki bangku sekolah SMA. Dia kian merasa gelisah, hingga pada akhirnya Koh Denny sering bertemu umat muslim dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ustadz. Saya disarankan untuk berdoa sebelum tidur dengan menyebut "Ya Tuhan," ujar mualaf yang kini menjadi PLT Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PITI. Di dalam doanya, ia meminta kepada Allah agar ditunjukkan agama yang benar di dunia maupun di akhirat. Kebetulan besoknya sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Saya belum Islam, tapi ada dorongan ikut puasa waktu itu, sebulan penuh, kata Koh Denny. Bagi kaum muslimin, bulan ke-9 menurut penanggalan Hijriyah itu memang banyak keutamaan. Hal itu pun dirasakan Denny Sanusi, pelaksana tugas Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia, PITI. Bahkan baginya kesan Ramadan lebih personal lagi, sebab lelaki yang kerap disapa Denny Zhang itu pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat tatkala malam Ramadan, persisnya ketika momen bulan suci yang dirasakannya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tokoh berdarah Tionghoa berusia 60 tahun itu menuturkan kisah hidupnya sejak pertama kali mengenal Islam hingga akhirnya memeluk agama tauhid ini. Ia lahir dan tumbuh besar di keluarga yang menjalankan tradisi kebudayaan leluhur Tionghoa. Koh Denny ini mengaku tidak begitu tertarik pada Islam tatkala dirinya masih anak-anak hingga remaja. Bagaimanapun ada sebuah kebiasaan yang dilakukannya pada saat itu, belakangan diketahuinya cukup Islami, dalam arti, hobinya itu ternyata selaras dengan ajaran Islam. Sejak kecil Denny tidak suka mengonsumsi daging babi, padahal di tengah tradisi budayanya, sajian tersebut cukup mudah dijumpai. Pernah suatu ketika saya dibohongi, kalau makanan yang sedang disajikan itu adalah sup sapi. Ternyata sup babi. Setelah tahu itu, saya memuntahkannya. Sejak saat itu, keluarga saya tidak pernah lagi memberikan saya makanan yang mengandung daging babi, tutur Denny Zhang. Sayangnya Denny kecil tumbuh bersama orang-orang terdekat, yang menyimpan sedikit kecurigaan terhadap Islam. Kaum muslimin kerap diidentikan mereka sebagai orang terbelakang. Dalam penilaian simplistiknya, mayoritas orang Islam di Indonesia berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan bahkan digolongkan dalam papa. Image penganut agama ini terkesan sangat buruk. Hingga menapaki usia 20 tahun, Denny masih acuh tak acuh terhadap Islam. Malahan sebenarnya ia tidak begitu mempedulikan kehidupan religius. Sehari-hari rutinitas dilaluinya tanpa merasa perlu melakukan ritual atau ibadah. Ia bercerita hingga usianya belasan tahun, yang diikutinya adalah budaya religi leluhur. Barulah setelah bersekolah di sebuah sekolah SMA keagamaan, dia pindah ke agama tertentu. Sebelum lulus dari sana dia pun sudah dibaptis. Saat menjadi mahasiswa, Denny mulai merasa perlu untuk menemukan kedamaian batin, sebab hidupnya mulai diwarnai kegelisahan. Biasanya orang akan beralih pada agama untuk menemukan kedamaian. Namun Denny saat itu entah mengapa merasa sangat malas. Baginya ritual apapun tidak membawa ketentraman hati. Memasuki semester keempat, ia memiliki semakin banyak teman, banyak di antara mereka yang muslim. Sebagai pemuda yang kritis dan suka berpikir logis, ia sering mengajak beberapa kawannya untuk memperdebatkan iman atau agama. Ada seorang dari mereka yang kemudian mengusulkan, bagaimana kalau Denny sendiri bertemu dengan seorang ustadz? Sebab kata kawannya itu, pengetahuan tentang dasar-dasar agama dapat didengarnya melalui ustadz tersebut. Sederhana saja, tanyakanlah sesuatu kepada orang yang memang ahli dalam bidang itu. Maka Denny pun menuruti anjuran temannya tersebut. Sang kawan memperkenalkannya dengan ustadz yang dimaksud.
Sebut saja namanya Ustadz Rahmat. Denny menangkap kesan, pendakwah ini suka dengan nuansa diskusi yang kritis. Baginya ini suatu nilai tambah yang menyenangkan. Denny pun mulai terbuka. Kepada Ustadz Rahmat ia mengungkapkan, sebenarnya dia tidak berposisi menggugat eksistensi Tuhan. Ia meyakini bahwa Tuhan ada. Bahkan menurutnya, doa-doa yang dilantunkan pun sesungguhnya berguna untuk menguatkan hubungan vertikal, yakni antara makhluk dan penciptanya. Akan tetapi lanjutnya, hingga saat itu ia merasa ragu untuk meyakini siapa Tuhan itu. Agama ini menyatakan itu, agama lainnya menyebutkan yang berbeda. Sebagai manusia, bagaimana mengetahui mana yang benar atau kebenaran sejati itu? Ustadz Rahmat tampaknya senang dengan penjabaran itu. Denny lalu dimintanya untuk tidak putus berdoa. Ustadz itu menyarankan saya untuk berdoa kepada Tuhan, dengan tidak perlu menyebut nama Tuhan berdasarkan agama, cukup Tuhan saja. Lalu mintalah kepada Tuhan untuk ditunjukkan, agama mana yang dapat menyelamatkan diri ini di dunia dan akhirat, katanya mengenang. Maka setiap hari terutama menjelang tidur, Denny selalu memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia berharap Yang Maha Kuasa dapat memberikannya petunjuk. Dari hari ke hari, perilaku Denny pun mulai menunjukkan sisi religiusitas. Kedua orang tua Denny memiliki sebuah perusahaan yang cukup sukses. Banyak karyawan muslim yang bekerja di sana. Sebagai owner, ayah dan ibunya tidak menunjukkan sikap berat sebelah, apalagi mengintimidasi para pekerja yang berlainan iman. Profesionalisme dan prestasi itulah yang tetap menjadi tolak ukur, bukan identitas suku, agama atau ras. Denny sempat bekerja di perusahaan kedua orang tuanya tersebut. Waktu itu ia sedang dalam proses mengenal Islam lebih dekat. Menurutnya tidak cukup dengan hanya mengandalkan diskusi bersama Ustadz Rahmat. Perlu pula untuk mengetahui bagaimana orang-orang Islam mengamalkan agama ini. Maka Denny sering memperhatikan bagaimana para pegawainya yang muslim menjalankan kepercayaan mereka. Misalnya ketika suara dari musala berkumandang, yang belakangan diketahuinya sebagai azan. Apakah ada di antara mereka yang meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan ritual agamanya? Bahkan ketika Ramadan tiba, Denny bertindak lebih jauh lagi. Ia merasa percaya diri untuk ikut-ikutan berpuasa. Para pegawai mungkin mengira, bos mereka hanya ikut acara-acara khas Ramadan, semisal buka puasa bareng atau berbagi kepada anak-anak yatim di panti asuhan. Padahal lelaki berdarah Tionghoa itu pun merasakan apa yang mereka rasakan, yakni menahan lapar dan dahaga sejak pagi hingga petang. Memasuki hari kelima bulan Ramadan, Denny merasakan pengalaman yang sukar dilupakannya. Bahkan sampai hari ini, malam itu suara azan terdengar dari menara-menara masjid di dekat rumahnya. Kumandang itu terasa syahdu. Tiba-tiba dari radio yang disetelnya berkumandang pula panggilan azan. Akan tetapi bagi Denny sendiri, suara azan di radio memberikan sensasi yang berbeda. Ia pun gemetar dan pingsan. Kejadian itu membuatnya banyak merenung. Akhirnya pada hari-hari terakhir Ramadan, ia mengungkapkan pengalamannya kepada Ustadz Rahmat. Sang Ustadz kemudian memintanya untuk tidak tidur pada malam itu. Tetaplah terjaga hingga subuh tiba. Selama waktu itu, fokuskan pikiran hanya untuk mengingat Tuhan. Ia pun melakukan saran itu. Entah mengapa di dalam kamar, Denny merasakan keharuan yang sangat besar dalam dadanya. Ada seperti kerinduan batin untuk menyapa pencipta. Malam itu juga ia memutuskan untuk berwudu dan bersujud. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, gumamnya dengan penuh yakin. Keesokan harinya Denny melaporkan apa yang sudah dialami dan dilakukannya tadi malam kepada Ustadz Rahmat. Sang Ustadz lalu mengucapkan hamdalah. Barulah kemudian Denny mengetahui, malam itu diduga kuat sebagai Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Sebabnya dugaan itu, momen tersebut bertepatan dengan malam 27 Ramadan. Dia ceritakan kisahnya kembali, tanpa meminta atau mengajak untuk memeluk Islam. Ustadz itu hanya memintanya mencari tahu sendiri, bertanya kepada nuraninya yang terdalam. Sebelum Idul Fitri, tekad Denny pun sudah bulat untuk menjadi Muslim. Setelah Lebaran, ia segera pergi ke rumah sunat untuk berkhitan. Beberapa hari kemudian, secara resmi ia mengikuti proses syahadat yang disaksikan jamaah dan dibimbing oleh seorang ustadz. Kedua orang tua tahu bahwa Denny memeluk Islam. Awalnya mereka membiarkan karena berasumsi sang anak hanya sekadar mencari tahu, namun lama-kelamaan keislamannya semakin kuat.
Kekhawatiran mereka agaknya didasari ketidaktahuan tentang Islam itu sendiri. Puncaknya Denny terusir dari rumah. Selama 10 tahun ia berupaya keras untuk hidup mandiri. Karirnya dibangun dari nol. Sebenarnya profesi bukanlah pokok kekhawatirannya, melainkan hubungan dengan orang tua dan keluarganya. Barulah ketika 5 tahun menjelang ayah dan ibunya meninggal, silaturahim itu kembali hangat dan harmonis. Selain hidup lebih tenang, banyak juga keberkahan yang didapatkannya. Meski harus hidup mandiri, nyatanya Denny berhasil meningkatkan kemampuan finansialnya. Hingga saat ini ia memiliki ruko yang sudah diwakafkan sebagai shelter sementara para mualaf. Ia paham banyak yang mengalami hal-hal serupa seperti dirinya dahulu. Keaktifannya dalam menolong kalangan tersebut kian tinggi, terutama sejak bergabung dengan PITI. Kini Denny terus bersyukur akan nikmat iman dan Islam yang Allah karuniakan kepadanya. Ia memiliki anak-anak yang baik dan berprestasi. Seorang di antaranya Firdaus Sanusi, bahkan meraih beasiswa studi S1 ke Madinah, Arab Saudi. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang pria berdarah Tionghoa yang memutuskan menjadi seorang mualaf setelah mendapatkan pengetahuan tentang Islam pada saat dirinya mencari kebenaran dan siap